Eh, apa mbak? Kok kok marah-marah? Kaget. Ini itu lemah kuburan ya? Itu lemah kuburan tanah. Lo coba lihat bulan aku. Oh, jadi dukun cabul itu enak nggak, Pak? Yo, sangat Enak, Pak. enak. Gratis atau bayar juga? Bayar, gratis yang mana sopo tuh Orang yang berbincang dengan Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Bejo, seorang dukun cabul yang sangat meresahkan. Mbah Bejo ini dikenal banyak orang sebagai dukun yang ahli santet dan pengasihan. Dan dengan cara itu pula Gus Nur Samsun merencanakan misinya terhadap dukun ini. Ketika dia datang ke rumah dukun tersebut, Gus Nur Samsun berpura-pura untuk minta kirim santet dan pengasihan. Dukun Bejo sama sekali tidak curiga dengan misi dari Gus Nur Samsun itu. Maka dia pun menyanggupi permintaan dari Gus Nur Samsun. Tetapi untuk melakukan permintaan tersebut, Dukun Bejo meminta Gus Nur Samsun untuk memberikan uang mahar, dan syarat ritual yang harus disiapkan oleh Gus Nur Samsun. Dan syarat ritual tersebut adalah segenggam tanah keramat yang ada di pekuburan. Maka setelah mengetahui syarat tersebut, Gus Nur Samsun dipersilahkan Dukun Bejo untuk mencari syarat ritualnya itu. Maka keluarlah Gus Nur Samsun dari rumah Dukun Bejo itu. Dia berpura-pura mencari tanah dari kuburan yang diminta oleh dukun tersebut. Tetapi yang dia lakukan adalah mencari tanah jalanan biasa, yang mana itu adalah bagian dari strategi yang digunakan melancarkan misinya itu. Maka setelah beberapa waktu Gus Nur Samsun keluar dari rumah Dukun Bejo, Gus Nur Samsun kemudian kembali ke rumah Dukun Bejo itu. Tadi saya itu lapar, Mbak. Cari siomay, cari pentol. Udah, Mbak. Maka setelah Gus Nur Samsun kembali dan membawa tanah kuburan yang dimintanya, Dukun Bejo kemudian meminta tanah tersebut, agar bisa segera dimulai ritual santetnya. Gus Nur Samsun kemudian memberikan tanah jalanan yang dibungkus kertas tersebut kepada Dukun Bejo. Tetapi Gus Nur Samsun meminta, agar Dukun Bejo memeletkan dulu perempuan yang dicintainya. Dukun Bejo pun menuruti permintaan dari Gus Nur Samsun itu. Maka segeralah Dukun Bejo masuk ke dalam kamar ritual, untuk melakukan ritual peletnya. Maka setelah beberapa saat Gus Nur Samsun menunggu, Dukun Bejo kemudian keluar dari kamar ritualnya itu. Dukun Bejo kemudian memberikan sebuah bunga kantil kepada Gus Nur Samsun. Dukun itu berkata, agar bunga kantil tersebut dicelupkan ke sebuah gelas yang berisi air. Yang mana air tersebut kemudian disiramkan ke rumah perempuan yang dicintai Gus Nur Samsun tersebut. Dan setelah itu Dukun Bejo menjamin, sesaat setelah Gus Nur Samsun menyiramkan air tersebut, perempuan yang diincar Gus Nur Samsun itu akan langsung cinta, dan ingin selalu bersama dengan Gus Nur Samsun. Maka setelah urusan peletnya selesai, Dukun Bejo kemudian melakukan pekerjaan yang selanjutnya, yaitu kirim santet sesuai yang diminta Gus Nur Samsun. Tanpa ada curiga, Dukun Bejo kemudian membawa tanah berbungkus kertas tersebut ke dalam kamar ritualnya. Dan tidak lama dari itulah, tiba-tiba Dukun Bejo segera keluar dari kamar ritualnya tersebut. Dia langsung marah-marah kepada Gus Nur Samsun, dan dia merasa ditipu oleh Gus Nur Samsun. Ini itu lemah kuburan ya? Itu lemah kuburan tanah. Lo coba lihat bulan aku. Apa, Mbak? Ini itu lemah kuburan ya? Ini lemah kuburan, Mbak. Duduk, ngerasa nggak bulan aku ya? Dukun Bejo terlihat sungguh sangat marah. Dia tidak mau berpikir panjang lagi. Baginya penghinaan yang dilakukan Gus Nur Samsun kepadanya sungguh sangat besar. Maka dia pun segera berusaha menghajar Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun pun dibuat terpental dengan serangan dari Dukun Bejo itu. Dan ternyata kemarahan Dukun Bejo tidak cukup sampai di situ. Dukun Bejo juga menyerang kameramen Gus Nur Samsun, sehingga sang kameramen sempat terpental jatuh ke belakang. Dan melihat serangan yang brutal dari Dukun Bejo itu, Gus Nur Samsun kini menjadi lebih waspada. Dia berusaha menangkis serangan Dukun Bejo,
sembari melindungi kameramen yang juga diincar dukun itu. Dukun Bejo pun terus melakukan serangannya dengan membabi buta. Bahkan kemudian dia menggunakan serangan dengan keris pusakanya. Akan tetapi Gusnur Samsun masih mampu menahan semua serangan itu. Tetapi karena ilmu dukun Bejo lumayan hebat, Gusnur Samsun juga sangat kewalahan menahan serangan dari dukun itu. Dukun Bejo memang sungguh sangat kuat. Walau berkali-kali dia tumbang, dia kemudian segera bangkit untuk kembali menyerang Gusnur Samsun. Dan tidak ingin tenaganya habis meladeni dukun itu, Gusnur Samsun kemudian bersiap dengan ilmu pamungkasnya. Dia duduk bersila, mengumpulkan seluruh tenaganya, seraya membaca doa andalannya. Maka setelah semuanya sudah terpusat, dia pun segera menyerang dukun Bejo. Dan di saat itulah tubuh dukun Bejo kembali tumbang. Dan kali ini dia sudah tidak bisa bangkit lagi. Tubuh itu langsung pingsan, dan dia sudah tidak sadarkan diri. Maka habislah riwayat dari Mbah Bejo, dukun yang bangga dengan perbuatan cabul dan sesatnya itu. Sialan dukun ini. Aduh. Pingsan dia.